Materi pertama tentang bahasa muda. Materi ini membahas tentang perkembangan anak usia 5-10 tahun. Pada materi ini membahas tentang tahapan-tahapan perkembangan. Pada usia 5-7 tahun, pertama mereka bisa yang pertama mereka dapat berbicara tentang apa yang mereka lakukan dan perbuat. Yang kedua, mereka dapat merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mereka dapat menggunakan penalaran secara logis. Pada usia 8-10 tahun, pada usia 8-10 tahun, yang pertama, anak bisa membedakan antara fiktif dan fakta, yang nyata dan tidak nyata. Yang kedua, mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Yang ketiga, mereka memiliki pandangan suka dan tidak suka terhadap apa yang dilakukan. Kata-kata tidak cukup untuk kita mengajarkan anak. Kita harus mempraktikannya kepada anak agar anak bisa menyerapnya secara sederhana. Dan juga kita harus menginstruksikan anak dengan kalimat yang sederhana, seperti menyuruh anak ayo tutup pintunya, lalu duduk. Anak akan melakukan hal yang kita suruh, anak akan menutup pintu, lalu mereka duduk. Bermain dengan bahasa. Kita bisa mengajak anak bernyanyi, atau kita menceritakan anak, dan kita juga bisa mengajarkannya dengan kalimat-kalimat sederhana, seperti kalimat sederhana sehari-hari yang digunakan anak, seperti anak ingin pergi ke WC, kita sebagai guru mengajarkan anak dengan berbahasa Inggris. Variasi. Kita bisa memvariasikan suara kita agar anak tertarik terhadap pembicaraan kita atau yang kita suruh mereka untuk melakukannya. Kita mengajarkan anak agar mereka tahu maksudnya. Kita mengajarkan anak agar mereka tahu maksudnya, seperti kita menulis kalimat sederhana di depan anak, atau kita berkomunikasi dengan anak secara sederhana, berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan anak. Kita sebagai guru juga bisa mengadakan kompetisi terhadap anak. Harus melihat kondisi anak dan selalu mengantisipasi mereka. Manajemen kelas dan suasana kelas. Kita sebagai guru harus memiliki jiwa multitalenta, dan kita harus menyukai murid-murid tanpa terkecuali. Membantu anak yang aman. Jika anak sudah merasa aman, dia akan timbul jiwa kemandiriannya atau jiwa petualangnya. Berikut hal yang membantu suasana kelas aman, yaitu anak bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan kelasnya, contohnya memasang kalender dengan benar, dan lain-lain.
lingkungan fisik. Anak kecil sangat merespon baik dengan lingkungannya. Kalau anak merespon dengan baik, anak akan menjadi akrab dengan lingkungannya. Jika kita tempelkan sebanyaknya, contohnya kalender, kartu pos, gambar-gambar siswa, tulisan dan lain-lain. Mengatur meja ada 3. Kita ambil aja perantara A. Posisi atau penempatan kursi meja sangatlah membantu anak sangat membantu untuk kita mengajar anak. Lebih alami bagi mereka untuk berbicara satu sama lain. Pengelompokan anak. Anak cenderung senang bekerja sendiri. Anak umur 5 sampai 6 tahun masih memiliki jiwa bekerja sendiri atau mudah untuk melihat anak bersikap bekerja sama dengan temannya. Kelompok berpasangan. Memahami anak harus dipahami dengan temannya. Kalau mereka tidak dipaksa, hati-hati jika anak yang kebiasaan dikelompokkan karena mereka masih idealisme sekali juga kesenangan berkelompok.